Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Bisnis Manufaktur Sweet dan Sour, yang beranggotakan Ael Ruhi, Anida Nuraini, Muhammad Rivaldi Pasa, Yuda Setiawan, dan Fatimah Azhara. Latar belakang dunia kuliner memang selalu memiliki inovasi-inovasi tersendiri, tak terkecuali menu penutup atau yang biasa disebut sebagai dessert. Dari sekian banyak inovasi populer untuk olahan-olahan manis, dapat dikatakan bahwa dessert box merupakan jenis olahan penutup yang paling populer. Dessert box merupakan jenis makanan penutup manis yang disajikan dalam kotak, sehingga mudah dibawa dan dihidangkan kapan saja. Filosofi logo 1. Potongan kue yang berarti jenis produk dari kelompok 6 yang terdiri dari kue dan buah. Warna hijau, olive yang mengartikan sebagai warna yang tenang dari rasa dasar tersebut. 3. Warna putih mengartikan pemberian susu pada dessert yang menjadi sangat lembut dan creamy. Dan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Eh, Baik, yang selanjutnya mengenai value proposition. Nah, eh, produk Sweet and Sour ini memiliki value proposition yaitu yang pertama yaitu harganya terjangkau, kemudian rasanya yang enak, kemudian yang ketiga menggunakan bahan yang berkualitas, yang keempat yaitu packagingnya menarik, dan yang terakhir adalah pelayanannya yang cepat. Selanjutnya adalah STP. Yang pertama adalah segmentation. Segmentation terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama demografis, yaitu produk sweet and sour bukanlah produk khusus yang hanya dapat dimakan oleh sekelompok orang tertentu. Produk ini dapat dibeli oleh laki-laki dan perempuan dari semua kalangan, mulai dari anak-anak dan remaja hingga orang dewasa dan orang tua. Yang kedua yaitu geografis. Kami membuka usaha di sekitaran pemukiman warga dan kampus supaya mudah untuk dikunjungi dan diakses. Bisnis ini akan beroperasional hanya di daerah Magelang saja, melalui online shop dan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, sehingga lebih mudah untuk dijangkau dikarenakan daya tahan dessert ini hanya sampai 3 hari, kecuali dimasukkan ke dalam lemari pendingin yang bisa bertahan selama 1 minggu. Dengan dipasarkan melalui online shop bertujuan agar produk Sweet and Sour dapat tersebar luas melalui sosial media dan konsumen dapat memesan sesuai keinginannya. Yang ketiga yaitu psikografis. Produk yang ditawarkan cocok untuk orang-orang dengan gaya hidup dan hobi yang menyenangkan, dan bagi mereka yang ingin mencoba makanan manis baru yang tidak tersedia secara lokal. Produk yang kami tawarkan memiliki kualitas yang baik, sehingga konsumen tidak perlu khawatir dengan kesenangan dan hobi ngemil mereka. Yang keempat yaitu perilaku. Produk yang kami tawarkan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen karena menggunakan bahan baku yang berkualitas, proses pembuatan yang bersih dengan menggunakan teknik modern dan memuaskan mereka yang menyukai makanan ringan yang berkualitas dari segi kualitas dan rasa. Yang kedua yaitu targeting. Target utama kami adalah semua status kalangan masyarakat, terutama para mahasiswa dan orang dewasa yang sudah bekerja. Yang ketiga yaitu positioning. Dengan slogan Dessert Treat You Better, kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa kebiasaan ngemil bukanlah hal yang tidak sehat. Sebagian masyarakat pada umumnya menganggap bahwa kebiasaan ngemil adalah hal yang buruk. Namun di sini, dengan produk yang berkualitas, bersih, dan proses produksi yang baik dengan bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, kami ingin memberikan pandangan bagi masyarakat bahwa ngemil bukanlah hal yang
yang sangat buruk bila mengkonsumsi makanan yang berkualitas baik dan harga yang tidak harus mahal. Dalam hal ini, kami merupakan cost leadership karena kami menjual produk dengan harga yang terjangkau sehingga konsumen tidak merasa diberatkan dengan harga yang mahal untuk menikmati makanan khas dengan rasa yang baru. Hal yang kami dapat lakukan untuk memenuhi kepuasan konsumen adalah yang pertama yaitu pelayanan yang ramah dalam menghadapi konsumen sehingga konsumen tidak ragu untuk bertanya lebih lanjut tentang produk yang dijual. Yang kedua yaitu fast response dalam memberikan feedback kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak merasa proses transaksi begitu lama dan dapat melakukan repeat order untuk pembelian produk lain. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas makanan atau produk yang dijual dengan bahan yang berkualitas baik dan aman untuk dikonsumsi. Yang keempat, menetapkan harga yang wajar untuk berbagai produk makanan yang dijual sehingga konsumen tidak perlu menanggung harga yang mahal untuk menikmati makanan dengan kualitas yang baik dan cita rasa yang enak. Baik, yang selanjutnya yaitu ada riset pasar. Nah, di sini kami telah melakukan riset pasar di mana kami membagikan 50 kuesioner kepada kami membagikan kuesioner kepada 50 responden dengan responden laki-laki sebanyak 30% dan yang perempuan sebanyak 68%. Kemudian status dari responden kami yaitu 78% yaitu adalah pelajar atau mahasiswa, kemudian yang 22% yaitu adalah masyarakat umum. Selanjutnya yaitu usia. Responden kami mayoritas yaitu berusia 20 tahun dengan persentase sebanyak 52%, kemudian dengan minoritas yaitu umur 21 tahun yaitu 2%, kemudian 18 tahun 2%. Kemudian yang selanjutnya yaitu langganan merek dessert. Nah, di sini sebanyak 82% itu belum memiliki langganan untuk dessert. Kemudian yang kedua yaitu mereka berlangganan kepada Bittersweet by Najla. Yang selanjutnya yaitu ada kebiasaan responden membeli atau membuat dessert. Nah, di sini kebanyakan responden yaitu membeli dessert yang sudah jadi, yaitu sebanyak 84%, kemudian 16%-nya yaitu membuat sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai buah apa sih yang cocok untuk dipadukan dengan keju. Jadi responden kami memilih 30% yaitu memilih strawberry, kemudian 22%-nya memilih anggur, 16% memilih kiwi, kemudian yang lain ada beberapa buah yaitu ada pisang, melon, mangga, apel, ceri, semangka, dan juga jeruk. Kemudian apa sih alasan menyukai dessert? Yang pertama yaitu sebanyak 32% itu menyukai dessert karena manis. Kemudian yang kedua itu sebanyak 30% itu menyukai dessert karena enak. Kemudian di sini juga ada beberapa alasan, yang yaitu karena bisa menyegarkan mulut, karena untuk menetralisir rasa dari makanan utama, kemudian karena bisa meningkatkan mood, karena bisa sebagai pengajar lapar, kemudian karena penampilannya yang cantik, karena memiliki banyak varian rasa, kemudian karena bisa menambah nafsu makan, kemudian ada karena isinya banyak, dan karena unik. Kemudian ketertarikan mengkonsumsi dessert sebagai camilan ataupun penutup. Nah, sebanyak 54 responden itu memilih
untuk camilan, kemudian sebanyak 32% itu memilih untuk makanan penutup, dan sebanyak 14% itu memilih untuk keduanya. Kemudian, seberapa sering sih responden mengonsumsi dessert? Nah, yang tertinggi yaitu 38%. Nah, ini tidak menentu. Kemudian ada dengan 16% yaitu beberapa minggu sekali, dan yang paling kecil yaitu 2% itu sering. Kemudian, berapa sih kisaran harga yang cocok untuk memakan sebuah dessert box? Nah, para responden yaitu memilih 10.000 sampai 20.000 itu dengan persentase 43%. Kemudian 20.000 sampai 30.000 itu dengan persentase 27%. 10 kurang dari 10.000 dengan persentase 10%, lebih dari 50.000 itu 0%, 40 sampai 50.000 12%, dan 30 sampai 40.000 itu 8%. Baik, selanjutnya apa sih yang menjadi pertimbangan saat membeli dessert box? Jadi yang tertinggi yaitu karena rasa. Di sini terdapat 30% responden menjawab rasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu karena harganya, kemudian karena varian, karena tampilan, karena pelayanan, terus karena kualitas, pelayanan antarnya, porsi, dan juga ada yang menjawab tidak ada. Kemudian yang selanjutnya, apakah semua responden itu tertarik dengan produk kita? Jadi ada 76% yang tertarik dengan produk sweet and sour. Kemudian ada orang yang mungkin tertarik 16%, yaitu kemudian ada yang tidak tertarik sebanyak 8%. Kemudian pelayanan seperti apa sih yang diinginkan ketika membeli dessert box? Yang pertama yaitu bahan berkualitas dan kemasannya yang menarik, kemudian ada layanan antar, kemudian promo, kemudian higienis, habis itu ramah, kemudian pemahaman tentang produk. Yang selanjutnya yaitu saran ataupun masukan untuk produk sweet and sour. Nah, yang pertama itu ada bahan baku dan topping pada dessert, kemudian varian dessert lebih bervariasi, packaging yang mudah, kemudian berikan rasa yang terbaik, selanjutnya murah, enak, banyak, dan dapat diskon, kemudian kualitas dan juga rasa, tetapi ada beberapa responden yang menjawab belum ada saran. Selanjutnya yaitu apakah responden tertarik untuk merekomendasikan produk kepada teman atau keluarganya? Sebanyak 78% itu menjawab iya, dan sebanyak 22% itu menjawab mungkin. Nah, riset pasar barang. Nah, pada tahap ini tuh mengidentifikasikan target pasar konsumen dari sweet and sour dengan cara melakukan survei secara langsung melalui Google Formulir yang kami sebarkan. Nah, survei tersebut ini dilakukan untuk mengetahui target pasar dengan mengetahui segmentasi dari produk yang kita pasarkan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan kuesioner riset pasar. Nah, riset pasar ini diawali dengan cara menentukan isi dari pertanyaan yang akan diajukan melalui kuesioner. Hal ini dilakukan agar riset sesuai dengan tujuan utama, yaitu mengetahui target konsumen.
Yang selanjutnya ada perumusan masalah. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan perumusan masalah. Nah, tahap perumusan masalah ini dilakukan dengan cara mendiskusikan secara berkelompok. Pada penelitian ini, perumusan masalah yang dihasilkan adalah bagaimana sih melakukan riset pasar untuk produk Sweet and Sour yang bertujuan untuk mengetahui potensi dan juga minat pasar terhadap produk Sweet and Sour. Kemudian yang selanjutnya ada menentukan metode penelitian. Nah, dalam menentukan riset diperlukan untuk membantu memecahkan permasalahan dalam topik. Pada penelitian ini, metode riset pasar dilakukan secara langsung survei kuesioner kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data dalam riset pasar ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 50 orang responden yang berada di daerah Magelang dan juga sekitarnya. Pengolahan datanya yaitu menjadi tahap selanjutnya setelah data-data yang dibutuhkan itu terkumpul. Kemudian hasil dan kesimpulan. Nah, dalam hal ini, konsumen yang paling banyak tertarik dengan produk Sweet and Sour ini adalah yang berusia 20 tahun. Sebanyak 64% responden lebih menyukai dessert karena enak dan juga manis. Kemudian 43% responden ini bersedia membeli produk Sweet and Sour dengan harga 10 sampai 20 ribu. Kemudian sebanyak 30% responden lebih memilih buah strawberry untuk dipadukan dengan keju. 54 responden lebih cocok kalau dessert dimakan sebagai camilan. Dan sebanyak 76 responden tertarik untuk mencoba produk Sweet and Sour dengan pelayanan yang ramah. Responden juga memberikan saran supaya memberikan banyak varian rasa dan juga memberikan rasa yang terbaik. Baik, di sini ada perkiraan RAB, yaitu kegiatan utamanya adalah pengembangan pasar dan saluran distribusi. Di sini kegiatannya ada promosi. Nah, promosi ini meliputi Instagram, TikTok, kemudian brosur, leaflet, kemudian ada banner promosi. Kemudian target capaiannya yaitu meningkatkan penjualan barang serta memperluas jangkauan pasar dengan cara menjangkau lebih banyak konsumen potensial melalui saluran distribusi yang lebih efektif dan juga efisien. Selain itu dapat meningkatkan brand awareness dan customer loyalty. Nah, di sini penanggung jawabnya yaitu Muhammad Rivaldi Pasha. Kemudian yang kedua ada pengembangan produk. Nah, yang pertama itu ada rebranding desain logo, kemudian yang kedua ada pembuatan desain feeds Instagram. Nah, logo ini harus menciptakan kesan yang lebih modern serta mudah diingat dan dikenali oleh masyarakat. Next. Nah, kemudian yang kedua yaitu tampilan yang estetis dan juga konsisten serta meningkatkan jumlah followers dan juga interaksi pengguna. Nah, di sini penanggung jawabnya yaitu Ailruhi Fafian Satyawimba. Kemudian yang ketiga yaitu ada produksi. Nah, yang pertama itu ada alat dalam pembuatan dessert box, kemudian bahan, kemudian ada operasionalnya. Nah, di sini tuh memastikan ketersediaan dan kualitas barang yang dibutuhkan agar dapat menjaga kebersihan dan juga keteraturan lingkungan kerja, meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas, serta menjaga kualitas dan konsistensi produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu, meminimalkan kerusakan dan kehilangan barang operasional untuk menjaga kelancaran proses kerja dan juga keberlangsungan bisnis. Nah, penanggung jawabnya yaitu ada Anida Nuraini dan Fatima Azhara. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai legalitas perizinan, sertifikasi, dan standarisasi. Di sini yaitu ada pembuatan haki atau hak merek. Nah, ini tuh untuk mendapatkan perlindungan hukum, mencegah penggunaan tanpa izin, meningkatkan nilai tambah dan juga reputasi merek, dan juga menghindari perselisihan hukum. Penanggung jawabnya yaitu ada Yuda Setiawan. Nah, perkiraan RAB-nya itu semuanya totalnya itu adalah 9.965.000.
Kemudian yaitu gambaran produk. Produk yang kami tawarkan yaitu strawberry cheesecake dessert box yang terdiri dari layer paling bawah yaitu biskuit regal, kemudian ada buah strawberry dan juga cheesecake. Ya, sekian dari Kemudian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.